Silakan, Bu Iya, Filiana. iya, terima kasih Pak Anggoro. Ya, silakan Bu Halo. Filiana. Ya, Ya, halo. terima kasih Pak Ya, Anggoro. Selamat siang untuk semua teman yang sedang mengikuti pelatihan ini. Terima kasih saya boleh dapat kesempatan. Perkenalkan saya Filiana dari Yabiku NTT, sebuah lembaga lokal yang berkonsentrasi pada penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, termasuk perempuan dan anak korban kekerasan dan disabilitas di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di perbatasan dengan negara Timor Leste ya, sektor timur. Iya, untuk keempat narasumber, terima kasih. Kelima narasumber ya, terakhir Pak Dino dari ya. Oxfam, terima kasih sudah berbagi. Saya ingin share demikian. Kami yang adalah lembaga lokal itu dengan program apapun yang masuk ke komunitas, itu setelah selesai program kami tetap berada dengan komunitas. Nah, di masa COVID-19 ini, lembaga lokal ya, terutama Yabiku misalnya, ini menjadi tempat di mana keluhan dari masyarakat, terutama komunitas dampingan, tentang kebutuhan-kebutuhan urgen. Nah, misalnya untuk situasi COVID kemarin sejak Maret, itu masyarakat memang cukup panik dan kemudian dengan keterbatasan itu berharap mitra-mitra seperti Yabiku yang terutama juga konsen di persoalan kesehatan, kemudian dibanjiri oleh permintaan-permintaan. Baik, Bu Filiana. Kebetulan Ya, Yabiku, singkatnya. ya, kebetulan Yabiku NTT itu sedikit punya fundraising, akhirnya melakukan sedikit asesmen dan menemukan hal-hal sederhana yang tidak diakses itu adalah pertama dari bantuan pemerintah misalnya BLT, PKH, tetapi ada masyarakat yang tidak mendapatkan itu adalah warga-warga dampingan kita. Nah, ini yang kemudian membuat kita kesulitan ketika tidak ada funding yang mensupport, ini membuat kita menjadi sulit. Nah, pertanyaan khusus untuk Pak Dino di Oxfam ya, Pak Dino, selamat siang Pak Dino. Ya, silakan Bu. Untuk wilayah Singkatnya. NTT misalnya, apa juga ada bentuk support untuk pencegahan atau penanganan COVID ini? Kalau misalnya ada di wilayah mana saja dan bagaimana kita bisa mengakses, itu saja. Terima kasih Pak Anggoro, terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih Bu Filia Tahu. Ini menanyakan ke Oxfam yang kemudian punya kegiatan di NTT, apakah terkait dengan COVID seperti apa dan bisa diakses atau tidak ya. Baik, selanjutnya yang berikutnya ada Bu Benedikta di silahkan. Ya, selamat siang semua Pak Anggoro dan semua narasumber, teman-teman yang hadir dalam pelatihan ini. Saya Benedikta dari Yayasan Guamnasi Timur Tengah Utara NTT. Sedikit pertanyaan untuk semua narasumber pembicara bahwa kita berharap bahwa presentasi yang bagus tadi dari semua narasumber itu tidak hanya terbatas pada men-share apa yang dilakukan oleh teman-teman lembaga dana, tetapi bagaimana sharing yang bagus tadi itu bisa mendarat ke lembaga-lembaga LSM lokal. Karena ini masa darurat dan kita berharap bahwa ada kesenjangan bantuan dari lembaga donor ini bisa masuk melalui tangan-tangan LSM lokal yang ada di wilayah daerah kabupaten masing-masing. Saya kira ini yang mau saya sampaikan. Mohon tanggapan dari semua narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Benedikta. Ya, yang berikutnya ada Pak Sandi Rupidara dari YPK. Persilahkan. Pak Yandi, Pak Sandi. Gua Sulawesi Selatan, ya, moderator. Baik. Ya, silakan Pak Sandi. Selamat siang Mas Anggoro dan teman-teman semua. Saya Sandi Matias Rupidara
dari SNPT Kehidupan Masyarakat yang fokus proyek ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Saya ingin menanyakan kepada Bu Bona, kemudian Mas Helmi, Pak Dino dari Cilen dan Pak Dino dari Oxfam. Langkah konkret apa yang bisa dilakukan dalam kerjasama ini antara lembaga donor bersama dengan kami dari OMS atau LSM lokal dalam menyikapi COVID-19 ini. Jadi kira-kira langkah konkret apa dan apakah dari lembaga-lembaga donor ini masih membuka peluang untuk proposal dari lembaga-lembaga. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Sandi atas pertanyaannya. Baik, Ibu Bapak, sudah ada 5 penanya yang akan kemudian kami mintakan tanggapan dari para pemapar. Sekaligus mungkin saya menambahkan juga sekalian untuk kemudian yang dari chat, yang kemudian dari pertanyaan di ruang chat begitu. Ada 5 penanya. Yang pertama dari Pak Rujito Mataram, kemudian Mbak Dina Pelkesi, kemudian Bu Filiana dari Yabiku NTT, Bu Benedikta, dan juga Pak Sandi. Yang pertama adalah terkait dengan apakah ada peluang baru atau call proposal baru bagi Oxfam karena sudah bermitra dengan Oxfam. Kemudian untuk yang lainnya apakah ada peluang-peluang baru untuk kemudian melakukan kegiatan di NTB atau Mataram ini. Kemudian dari Mbak Dina Pelkesi kepada Bu Bona sebenarnya lebih ke bertanya apakah CARE masih berkegiatan di Palu. Dan kemudian tadi disampaikan soal sharing yang dilakukan oleh Pelkesi. Dari Bu Filiana Yabiku terkait dengan apakah Oxfam ada peluang untuk kemudian memberikan support terkait dengan COVID begitu. Karena kegiatan di NTT. Kemudian yang Bu Benedikta juga sebenarnya hampir sama, intinya adalah bagaimana agar apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional ini tadi bisa kemudian mendarat atau kemudian bermitra atau bekerja sama dengan LSM lokal. Dan yang terakhir dari Pak Sandi, bagaimana langkah konkret agar apa yang bisa dilakukan bersama-sama terkait dengan pandemi COVID ini. Dan tambahan yang lain, ada yang pertanyaan langsung ke Yayasan PLAN Indonesia, yaitu apakah pendanaan dari PLAN bisa untuk bekerja sama dengan lembaga yang melakukan penanganan terkait dengan anak-anak autis. Dan kemudian dari beberapa juga dari NTB, kemudian dari Sumba, menanyakan kurang lebih sama, apakah ada peluang untuk kemudian melakukan kerjasama baru dengan lembaga-lembaga internasional ataupun dengan donor begitu. Dan yang lainnya adalah apakah tadi sudah dijawab mungkin ya, apakah Save the Children melakukan program secara langsung implementasi begitu, ataukah melalui mitra-mitra yang ada di daerah. Baik, silakan kepada para pemapar, kami persilahkan dari Mbak Yulis ada tanggapan, silakan Mbak Yulis. Terima kasih Mas Anggoro. Ya, mungkin langsung saja saya jawab pertanyaan yang tadi disebutkan ya. Kalau tidak salah ada 3 pertanyaan tadi yang saya catat. Yang pertama tentang peluang funding dari PLAN Indonesia gitu ya. Yang pertama karena pendanaan yang kita gunakan saat ini masih pendanaan internal, yaitu dana sponsorship, alokasinya juga sangat terbatas di lokasi sponsorship. Sejauh ini kita belum ada pendanaan khusus yang bisa diakses oleh rekan-rekan lembaga-lembaga yang lain gitu ya, kecuali kalau misalnya kita kerjasamanya untuk mengakses funding baru yang untuk COVID. Jadi mungkin kalau misalnya nanti teman-teman ada informasi mengenai peluang yang bisa saja kita nanti menjajaki untuk kerja bareng gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang lokasi proyek. Sampai saat ini PLAN memang masih fokus untuk respons COVID ini di wilayah di mana proyek PLAN sedang diimplementasikan. Targetnya sebenarnya ada di 4 provinsi, di NTT, NTB, kemudian Jakarta, dan juga Sulawesi Tengah.
Namun karena saat ini dana yang tersedia itu masih dana internal sebagian besar, itu kita baru melakukan respon di wilayah sponsorship, utamanya di wilayah SOE, kemudian Lembata, Nagekeo itu untuk NTT, kemudian di NTB-nya ada di Lombok Utara dan Lombok Tengah. Itu dari proyek yang saat ini sedang diimplementasikan juga di wilayah itu. Kemudian untuk yang di Jakarta baru Jakarta Selatan. Untuk Sulawesi Tengah saat ini kita belum melakukan aktivitas khusus gitu dengan pendanaan baru karena memang belum ada. Tapi hampir sama dengan rekan-rekan yang lain bahwa sudah ada upaya-upaya untuk repurposing, jadi mengadaptasi atau memodifikasi dari proyek pendanaan proyek yang sedang kita implementasikan selama itu masih dibolehkan oleh donor. Jadi ada beberapa proyek juga yang sudah oke, tapi meskipun sangat terbatas gitu ya penggunaannya, ada beberapa juga yang saat ini kita masih negosiasikan. Donor-donor dari Australia, seperti tadi disebutkan Mas Dino juga, itu lumayan fleksibel sebenarnya meskipun fleksibilitasnya masih terbatas ya. Dan donor-donor institusional yang dari Belanda itu juga sebenarnya memungkinkan untuk menegosiasikan modifikasi selama itu masih sesuai dengan konteks capaian outcome proyeknya. Kemudian pertanyaan yang terakhir untuk pendanaan khusus untuk anak-anak autis, sejauh ini Plan Indonesia fokusnya di 3 sektor, air sanitasi, kemudian di pendidikan, dan juga di perlindungan anak. Jadi memang sejauh ini kita belum ada intervensi dan juga keahlian khusus dari Plan gitu ya untuk menyasar kelompok-kelompok anak berkebutuhan khusus atau autis. Tapi selama konteksnya mungkin masih sesuai dengan kerangka kerja yang kita masukkan ke dalam rencana respons kita, mungkin masih memungkinkan. Namun saat ini pendananya masih belum ada, tapi jika mungkin nanti ada pendanaan baru, bisa saja kelompok-kelompok ini nanti akan bisa disasar, meskipun konteks lokasinya nanti juga akan sangat spesifik ya, tergantung dari peluang yang ada itu memungkinkan implementasi di mana. Kira-kira itu jawaban saya, Mas Anggoro. Ya. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yulis. Yang berikutnya silahkan Bu Bona terkait dengan pertanyaan yang sebenarnya kurang lebih sama, tapi ada yang secara khusus ditanyakan tadi adalah apakah masih berkegiatan di Palu, dan kemudian yang lainnya apakah membuka peluang baru untuk mitra-mitra di tempat yang baru, seperti itu. Silakan Bu Bona. Baik Mas Anggoro, terima kasih. Untuk Mbak Dina dari Palkesi Sulteng, saya jawab aja langsung. Kami masih ada Mbak di Sulteng. Fokus kami sebenarnya sebelum COVID ini di 2 kabupaten di Sigi dan Donggala, ada 10 desa yang memang fokusnya pada recovery ekonomi ya. Namun karena adanya COVID ini sebagian suspended dan ada adaptasi untuk mencoba merespon pada kebutuhan urgen dari masyarakat. Namun untuk respon di COVID ini kita perluas sedikit karena ada permintaan dari Pemda, maka kami juga masuk di 7 huntara untuk menyediakan wash facilities khususnya dan masker-masker untuk penghuni huntara serta juga materi komunikasi. Wilayah kerja kami saat ini sama dengan teman dari Plan dan juga mungkin rekan-rekan yang lain, kami masih fokus di wilayah-wilayah di mana memang kita sudah ada kegiatan. Kalau di Jakarta tuh di Jakarta Barat di 2 kelurahan Kapuk dan Rawabuaya, di Sulteng tadi Donggala dan Sigi tambah Palu untuk khusus untuk COVID response first wave. Kemudian di NTT di Timur Tengah Selatan, Kabupaten dan Kota Kupang, di Serang, kemudian di Bone di Kecamatan Lamuru, dan di Jawa Barat itu di Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sukabumi. Dan memang fokus dari beneficiaries kami saat ini terkait dengan proyek yang sudah jalan ya. Jadi misalnya kayak di Jawa Barat itu memang sebagian besar adalah pekerja garmen dan pekerja kebun teh. Pada prinsipnya memang kami sangat terbuka untuk bermitra, mempunyai mitra baru, karena saat ini pun
sebagian besar kegiatan kami juga dilakukan melalui mitra-mitra lokal. Dan sama tadi seperti disampaikan oleh Mas Dino dari Oxfam ya, sebagian besar dari ini kan merupakan bagian komitmen dari Grand Bargain, di mana kita mencoba untuk apa sih istilah localization atau pelokalan. Ya, Jadi lebih besar titik berat dari pekerjaan itu melibatkan dan memberikan kapasitas kepada LSM lokal, sehingga memang kami pun metode kerjanya sejauh memang kita bisa kerjasama, kita selalu melibatkan LSM lokal. Mungkin untuk Mbak Dina di Sulawesi Tengah, kebetulan kami juga kemarin bulan Desember membentuk semacam jaringan, ada 5 LSM yang berbasis di Sulteng yang kita sudah bentuk, jadi sehingga kalau kita bekerja sama di Sulteng kita akan dan itu sangat terbuka, jaringan itu bisa bertambah terus anggotanya. Keterbatasan kami saat ini untuk keluar dari 6 provinsi di mana saat ini kita sudah punya kegiatan, memang karena sumber pendanaan kegiatan juga dari dana proyek yang sudah ada ya, dan limitasinya memang fokusnya pada provinsi-provinsi tersebut. Sehingga kalau kita memang ingin bergerak keluar provinsi yang ada, memang memerlukan proyek baru atau proposal baru yang ini mungkin bisa menjadi salah satu pembahasan kita, bagaimana kita melalui platform ini bisa membentuk dan mendukung teman-teman yang berada di luar wilayah kerja kita yang ada saat ini. Saya ada sedikit mungkin masukan aja ini, karena tadi saya baca chat beberapa hal dan terutama ini menanggapi tadi pertanyaan Ibu Benedikta, next step-nya bagaimana nih, begitu ya. Mungkin salah satu hal yang saya bisa usulkan gini, karena sebagian dari kita ini kayak Plan, Oxfam, Save the Children dan CARE sendiri, kan kita terlibat di dalam UN dan UN country team atau humanitarian country team ya, di mana berbagai informasi di sana juga cukup banyak. Mungkin hal yang sama bisa kita lakukan ya, karena di sana kita udah sharing pertama apa yang kita lakukan di mana dan target grupnya siapa saja. Barangkali itu satu step pertama yang kita bisa coba di platform ini, sehingga itu juga mempermudah untuk mencari mitra atau bagaimana kita bisa bekerja sama. Selain juga melalui platform ini kita men-share bila ada call for proposal atau kesempatan untuk mengajukan proposal, teman-teman yang lain juga mempunyai akses informasi yang sama. Kedua mungkin untuk koordinasi ya, karena saya pikir selain melalui humanitarian country team, kan di dalam platform ini kita juga sudah beberapa kali mendapatkan informasi atau narasumber dari misalnya dari gugus tugas dan dari Kemdes ya, dan ada mungkin dari kementerian lain, di mana apakah tidak bisa misalnya kita di dalam platform ini melalui berbagai assessment yang kita miliki, informasi mengenai kebutuhan atau isu yang ada di lokal, kita mencoba, jadi instead of nunggu ada call for proposal, apakah tidak memungkinkan dari kita sendiri misalnya untuk lokasi di entah wilayah berdasarkan region atau provinsi atau kabupaten itu mengajukan gitu, ini loh isu yang ada, dan mencari sumber pendanaan itu tidak sendiri-sendiri tapi berdasarkan di mana kita berada, isunya apa, dan kita meng-approach mungkin entah itu melalui gugus tugas atau melalui Kementerian Desa atau donor yang kita saat ini mempunyai kerjasama. Mungkin itu kalau saya boleh singkat saja gitu tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bona. Yang itu tambahan terkait dengan untuk kerjasama bisa dilakukan melalui grup ini ya, saling berbagi informasi dan juga saling sharing terkait dengan kegiatan sehingga peluang kerjasama bisa dilakukan tadi. Ya, baik. Yang berikutnya dari Mas Helmi, CRS, silakan, Mas. Baik, Mas Anggoro. Ya. Mengenai peluang kerjasama, kalau melihat dari funding mechanism yang satu yang sifatnya berdasarkan existing project, saya rasa itu sulit karena pasti akan langsung ke partner yang memang implementing partner kita, gitu. Untuk yang mekanisme pertama, karena itu hanya memodifikasi budget yang sudah ada, hanya 10% dan ya rata-rata misalnya 500 juta mungkin hanya 50 juta dan seperti itu. Untuk yang kedua, itu ada kemungkinan Pak, ada kemungkinan untuk peluang kerjasama. Hanya memang disesuaikan dengan konteksnya. Kalau memang ini membutuhkan segera dan kita hanya fokus di wilayah proyek kita, biasanya itu kembali ke implementing partner juga begitu Pak.
Nah, kecuali untuk yang nomor 3 yang ke donor lain, ke donor luar, dan itu ada kemungkinan juga kita ekspansi tidak di wilayah proyek yang sama, itu ada kemungkinan untuk bermitra dengan partner-partner yang lain atau bahkan dengan ya biasanya kita memprioritaskan partner yang sudah pernah dulu ya, karena kita sudah memiliki past performance experience juga gitu. Namun tidak menutup kemungkinan untuk membuka partner yang baru. Contohnya nih, kita akan membuka wilayah baru di Flores Timur. Nah, kita mungkin ada peluang untuk menjajakan, bertemu, koordinasi dengan para pemain atau aktor-aktor lokal yang sudah berpengalaman di Flores Timur begitu. Sehingga semua memiliki kesempatan yang sama gitu. Saya kira itu Mas Anggoro tanggapan dari kalau wilayahnya CRS saat ini di mana saja, Mas Helmi? Baik, wilayah CRS saat ini ada di Lombok Timur, kemudian di NTT kita baru selesai di Belu dan sekarang mau memulai di Flores Timur yang kebetulan baru memulai ternyata ada COVID ini. Kemudian di Palu Sigi Donggala di Sulawesi Tengah dan beberapa capacity building dengan partner. Intinya adalah tidak project, maksudnya tidak project, tidak community project, tapi lebih ke capacity building lembaga. Ada dengan 10 mitra begitu yang fokus kepada PSIA, protection sexual abuse seperti itu. Betul. Baik, terima kasih Mas Helmi. Dan berikutnya Mas Dino Satria. Silakan Mas Dino Satria. Tanggapannya? Ya, baik. Untuk peluang funding itu tentunya ada pasti. Karena memang salah satu strategi kami adalah dari funding yang kami terima itu 30% paling tidak untuk implementasi atau mendukung teman-teman mitra lokal ya. Nah, kaitannya dengan COVID-19 ini, memang ada beberapa proposal yang kita sudah submit ke beberapa donor, dan itu memang implementasinya memang dengan mitra. Namun sayangnya belum ada proposal yang di-approve, jadi mohon kesabarannya, dan semisal itu kalau di-approve, ya kami akan membuka peluang itu. Jadi untuk memberi gambaran, saya juga sudah sampaikan bahwa ini memang agak sedikit tantangannya, ada sedikit berbeda, karena funding COVID ini memang agak sedikit lambat dari beberapa donor-donor, terutama untuk negara-negara yang tidak diprioritaskan ya, seperti Indonesia. Jadi dari sekitar 12 proposal yang kita sudah submit itu baru 2 yang di-approve ya. Nah, itu untuk memberi gambaran untuk peluang funding dengan mitra atau yayasan di lokasi teman-teman itu ada peluangnya. Tapi harus menunggu ini ya, semisal proposal kami juga di-approve. Itu aja jawabannya. Terus kemudian lokasi proyek, memang lokasi proyek kami ada beberapa provinsi di Jakarta, kemudian Bandung, beberapa kabupaten di Jawa Barat dan juga Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, kemudian ada di NTT itu Kupang dan Sumba, NTB itu di Lombok, kemudian di Sulawesi Tengah itu ada di Palu, Sigi dan Donggala, kemudian di Sulawesi Selatan, Makassar, Sopeng, ada yang baru kalau nggak salah Goa ya, saya lupa. Kemudian Lampung dan juga Sumatera Barat, dan ya itu aja. Ya. Baik, terima kasih Mas Dino. Yang terakhir untuk tanggapan sesi pertama, silakan Mas Dino Argianto. Terkait dengan pertanyaan, banyak ini yang kemudian karena Oxfam sudah pernah berkegiatan, apakah ketika sudah selesai, kemudian ada kemitraan baru terkait dengan COVID. Silakan Mas Dino. Saya mungkin akan jawab secara umum gitu ya. Yang pertama itu terkait dengan peluangnya semacam apa untuk pendanaan untuk mitra-mitra. Yang pertama, saya selalu orangnya optimis ya. Walaupun di tengah keterbatasan, percayalah bahwa kami berusaha untuk mendapatkan funding-funding baru maupun funding-funding yang konvensional dengan berbagai cara. Ya. Sedangkan memang ada keterbatasan mekanisme dan seterusnya.
itu nanti akan kita selesaikan. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Itu dari sisi administrasi terutama. Jadi kalau sekarang ini memang repurposing itu hanya di wilayah-wilayah di ongoing project-nya Oxfam dengan mitra. Artinya itu tidak bisa direalokasi di luar wilayah-wilayah kerja itu. Yang kedua, kami tetap berusaha untuk renegosiasi dengan back donor untuk bisa mendapatkan repurposing dan retargeting. Ada dua. Retargeting maksudnya karena asumsi kami banyak NGO yang sudah bekerja di Palu sehingga Palu resources-nya sudah luar biasa. Sehingga yang kami lakukan adalah repurposing dan retargeting untuk di luar Sentral Sulawesi. Itu yang kami lakukan. Dan sejauh ini belum mengarah, belum bisa, tetapi kami masih mengajukan proses-proses itu. Kalau untuk Sentral Sulawesi, untuk repurposing atau wilayah-wilayah lain, yang seperti yang saya sampaikan tadi, dana DFED, dana Sentral Sulawesi, itu 2 donor besar sudah mengiyakan. Tetapi untuk repurposing dan retargeting, itu masih belum ada. Kemudian, tadi ada di chatbox, menarik sekali yang disampaikan. Apa yang bisa dilakukan? Ya sekarang yang dilakukan itu adalah kita betul-betul menggunakan platform baru ini, sejajar ini untuk bisa berbagi. Ya, itu salah satu caranya. Makanya kemudian Ujiono Center, Oxfam dan MDMC menginisiasi platform ini. Salah satunya adalah itu yang bisa kita lakukan untuk mendukung teman-teman di lapangan, untuk melakukan pelayanan-pelayanannya dengan menggunakan forum ini untuk sharing knowledge, kemudian sharing best practice, supaya teman-teman punya ide-ide yang luar biasa dari getok tular semacam ini, dari belajar dari tempat lain. Ada praktek yang tidak membutuhkan dana, ada yang bisa mengakses dana desa, ada yang melakukan swaklola, mengakses dana swaklola, dan seterusnya. Nah, itu memang knowledge management yang sekarang ini dibutuhkan di tengah keterbatasan. Yang kemudian pertanyaan berikutnya, kalau dana baru sekarang ini banyak, bukan banyak, tapi ada peluang-peluang pendanaan itu tetap ada. Misalnya tadi kami juga secara internal kami juga berjejaring untuk mendapatkan dana yang lain. Misalnya ada kemarin sih sebenarnya ada peluang in-kind donation dari Huawei. Tapi masalahnya mereka mau ngasihnya itu dari Barcelona, bawanya ke Indonesia itu agak susah. Maksudnya pajaknya lebih banyak karena itu tidak masuk prioritas tax redemption dari pemerintah Indonesia. Walaupun itu kita bisa ngomong itu untuk COVID ya, untuk penguatan teknologi, tapi sedikit agak repot nantinya ketika kita membawa donasi dari Huawei. Tapi Unilever dan seterusnya itu ongoing juga untuk beberapa regional platform. Kami juga menginisiasi kegiatan-kegiatan untuk bisa mendapatkan pendanaan baru. Nah, kemudian keterbatasan apa yang mungkin teman-teman juga perlu ketahui. Saya coba sharing bahwa wilayah kerja itu sebenarnya bukan kemudian kami mengkapling, tapi kami sebagai mitra pemerintah itu kami berkonsultasi. Jadi contoh misalnya Oxfam di Indonesia itu hanya diperbolehkan untuk bekerja di 8 provinsi di Indonesia. Mana saja? Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jakarta terbatas karena kantor kita di situ, NTT, NTB, Jawa Barat, ya, Jawa dan Jawa Timur. Ada 8 provinsi saja. Nah, bagaimana Oxfam kemudian berusaha menjangkau seluruh wilayah Indonesia? Salah satunya ya karena pandemik ini kan global dan semua terdampak di Indonesia. Salah satunya menggunakan platform sejajar itu yang kita bisa reach out, bisa memberikan dukungan secara moral, secara teknis, kita menggalang kekuatan bareng-bareng, men-sharing informasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, bagaimana untuk nambah mitra baru? Nambah mitra baru itu, menurut saya itu bisa, tetapi prosesnya ada. Jadi, di Oxfam, kami harus melakukan misalnya partner capacity assessment, dan itu membutuhkan waktu. Cara gampangnya adalah semacam apa? Jadi ini yang kami pikirkan adalah ketika teman-teman itu bergabung di sejajar, dan di sejajar itu juga ada mitranya Oxfam, mungkin kami secara administrasi bisa menempelkan di mitra-mitra itu untuk bisa ini. Kami juga selalu mendorong ya mitra-mitra Oxfam untuk merapat ke sejajar, merapat berjejaring, karena dengan berjejaring itu resource itu nanti
banyak gitu ya. Jadi kita bisa saling berbagi. Ya, bekerjanya bukan bekerja sendiri, eksklusif, tapi harus memang sekarang ini kita harus membuka diri, membuka tangan kita masing-masing untuk bisa menerima menerima pertolongan orang lain juga, karena kita nggak bisa sendiri ini untuk menjangkau wilayah-wilayah tertentu. Misalnya 8 provinsi yang mitra Oxfam bekerja, di mana kita bekerja ini, itu juga tidak semuanya full provinsi. Misalnya satu provinsi ada 2 kabupaten kota, ada 3 kabupaten kota, dan seterusnya. Sehingga dengan berjejaring lebih luas, kita bisa menjangkau lebih banyak. Nah, itu. Nah, kita juga sedang menggodok ini, apakah nanti kita bisa kemarin dalam diskusi kemarin ya, waktu untuk mengakses dana BUMN dan seterusnya, webinar sebelumnya, itu ada kemungkinan kita bisa membantu atau bersama-sama merapatkan barisan untuk mengakses dana-dana dari kementerian, ya. Itu bisa Kementerian BUMN ya waktu itu disampaikan. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan secara bersama. Karena dengan bersama kekuatannya lebih kuat dan kita bisa menjangkau lebih banyak. Kalau misalnya teman-teman dari sisi, kan kita harus melihat follow the money ya, kalau misalnya proposal itu follow the money, bagaimana sih karakteristik donornya? Semakin banyak kita berjejaring, otomatis kita bisa menjangkau lebih banyak dan keunggulan kompetitif itu akan lebih kelihatan dalam proposal. Dan otomatis donor akan suka bekerja semacam ini karena sinerginya kelihatan sekali. Nah, itu salah satu cara supaya kita bisa memperkuat akses ke donor, salah satunya dengan semacam itu. Jadi terkait dengan donor mitra baru, mitra lama, mitra baru memang agak sedikit susah kalau dari sisi Oxfam karena ada proses-proses yang harus dilakukan, ada financial assessment, ada organizational assessment, ada capacity building assessment, banyak lagi assessment yang dilakukan karena kita harus betul-betul akuntabel ke donor. Di satu sisi ada celah, celahnya gimana? Melakukan menempel dengan mitra-mitra yang ada. Contoh misalnya Oxfam juga punya mitra kelompok pemerhati gender di NTT, NTB. Kami juga punya jaring mitra kemanusiaan yang kita dorong juga kalau misalnya ada potensi-potensi pendanaan semacam itu sehingga nanti bisa sinergi dengan yang lain. Itu saja Mas Anggoro, silakan Mas. Baik, berarti masih ada peluang yang terbuka ya, Mas Dino. Baik, Ibu Bapak sekalian, tadi sesi pertama sudah disampaikan, hampir semua pemateri dan pemaparan sudah menyampaikan bagaimana tanggapannya terkait pertanyaan Ibu Bapak. Nah, ini masih ada waktu sekitar 15 menit, akan kami buka untuk sesi kedua. Ini ada 3 penanya yang resen. Saya mohon untuk kemudian para penanya bisa menanyakan secara singkat, padat kepada para narasumber. Yang pertama ada Ibu Astriana, kemudian ada Ibu Dina dari TTU NTT, dan kemudian yang ketiga ada Pak Daeng Muji. Ya, silahkan kepada Ibu Astriana. Saya boleh satu nggak Mas? Tadi ngajung nggak dapat. Ya, ini siapa Pak? Carlo. Pak Carlo. Yep. Pak Carlo, saya tambahkan di ini ya, keempat ya, setelah Pak Daeng ya. Oke. Biar ya. Baik, silakan Bu Astriana terlebih dahulu. Silakan Bu Astriana. Bu Astriana. Bu Astriana. Baik, berikutnya Bu Dina dari NTT, dari Yafa, TTU NTT. Bu Dina. Baik, langsung ke Pak Daeng Muji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat ya Pak ya. Pertanyaannya silahkan. Saya hanya mau menyampaikan seperti ini Halo, bahwa. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang toh. Iya, selamat siang. Ibu Dina. Halo. Dina. Ya, Ibu Dina. Ibu Dina dari TTU. Oke, oh ya, dari TTU. Baik, silahkan Ibu ya, Dina. baik, saya hanya ingin bertanya saja untuk plan. Kemarin kan pernah bekerja sama dengan Yafa, tapi programnya sudah habis di TTU. Apakah program itu bisa kembali lagi karena kami juga mendampingi program untuk anak-anak sponsorship. Itu saja, terima kasih. Oh, ya. Baik, terima kasih Ibu Dina kepada plan ya. Baik. Yang berikutnya Pak Daeng silahkan. Ya, terima kasih. Saya kan bahwa Kabupaten Goa dalam hari ini sudah melakukan PSBB, itu yang pertama. Yang kedua, kami sangat berharap kepada teman-teman jejaring untuk coba datang ke tempat kami untuk melihat itu.
Sehingga ke depan paling tidak kita bisa melakukan recovery-nya seperti apa. Di samping dengan program-program lain. Kebetulan di Kabupaten Goa kita sudah bentuk juga sejajar. Untuk pertama kali di Kabupaten di Sulawesi Selatan mungkin mengusulkan untuk ada sejajar di tingkat kabupaten. Saya kira demikian, Mas. Silakan dilanjut. Ya. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam, Pak Teng Muci. Yang berikutnya ada Pak Raihal Fajri. Silakan Pak Raihal. Pak Raihal Fajri. Ibu. Raihal Fajri. Ibu atau Bapak? Kalau tidak ke ini, Ibu. Halo. Halo, Ibu Raihal. Ya, saya. Oh ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya Raihal Fajri dari Kata Hati Institut Aceh. Ya. Tadi saya juga di chat menawarkan ada semacam kolaborasi kita bersama dari beberapa kali kita pelatihan ini. Misalnya dihandle oleh Fujiono Center untuk bisa langsung kita melakukan sesuatu di daerah kita masing-masing, tapi kemudian di lead. Kata Hati sendiri pernah punya pengalaman dengan Oxfam tahun 2007 sampai 2009 untuk respon tsunami di Aceh, program clearinghouse advokasi kebijakan. Jadi ada 23 kabupaten kota yang kita lakukan, kemudian soal transfer komunikasi seperti itu, dan kemudian tadi saya ingin menanyakan soal bagaimana tadi teman-teman menjelaskan soal sejajar, dan saya belum terlalu familiar dengan istilah sejajar ini dan bagaimana bisa terlibat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Raihal dari Aceh ya. Baik, yang terakhir dan nanti sebelum Bang Carlo ada Pak Nur WMI DKI, silahkan Pak Nur WMI DKI. Pak Nur. Terima kasih Pak Moderator. Ya, silahkan Pak Nur. Iya, saya Nur dari Wahana Muda Indonesia di Jakarta. Pertanyaan saya mungkin untuk teman-teman yang fundingnya besar ya, kayak Plan, Oxfam dan lain-lain. Mungkin Jakarta ini epicentrum ya, Jabodetabek sebenarnya epicentrum. Program ke depan saya pikir yang perlu kita hadapi bersama-sama mungkin di sejajar ini kan terkait bagaimana pasca pandemik. Mungkin kita bisa share program pendananya seperti apa. Itu yang jadi pertanyaan mendasar saya. Karena untuk fase emergensi dan fase transisi recovery mungkin ini yang pola pendanaan seperti apa untuk fase transisi recovery dan recovery nanti. Mungkin nanti bisa ada solusi pendanaannya seperti apa. Ini mungkin untuk seluruh pemateri. Itu saja mungkin Pak Moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Nur terkait dengan bagaimana mekanisme pendataan setelah pasca respon ini ya. Baik, terima kasih. Yang terakhir, Bang Carlo. Ya, silahkan. Ya, makasih Pak Anggoro, teman-teman semua. Saya Carlo dari Pusat Forum Perguruan Tinggi sebenarnya Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat. Lanjut begini, Pak Anggoro. Narasumber tadi terima kasih sampaiannya. Cukup menarik, hal-hal yang terkait dengan funding. Pertanyaan saya adalah, teman-teman ini kan bekerja dengan skala prioritas. Ada yang kesehatan, ada yang bidang lain, dan sebagainya. Dan tempatnya sudah tertentu selama ini. Sekarang kita mengalami dampak COVID ini menyeluruh Indonesia. Nah, bagaimana kira-kira itu skala prioritas nanti itu teman-teman ini bisa berbagi funding itu, mudah-mudahan dengan sejajar bisa terlaksana. Tapi bagaimana cara mekanisme ini yang baik diatur sehingga tidak menumpuk yang selama ini mungkin sudah ada di situ, dengan mempoles saja sedikit ketahanan atau ketangguhan teman-teman sudah cukup menarik. Nah, sekarang saya dari pendidikan, saya khawatir juga apa yang disampaikan Bapak yang terakhir itu pasca ini. Kalau sekarang masa emergensi saya kira sudah mau habis, ada yang sudah melonggarkan walaupun kami menambah lagi 14 hari lagi. Bagaimana ke depannya? Nah, ini yang perlu kita berharap banyak narasumber tadi bisa menyampaikan hal-hal yang terkait.
Kalau dari segi ininya menarik sekali gitu. Tapi Ya. bagaimana mekanisme yang baik? Apakah itu ada pembicaraan khusus Baik. dengan Pudiono dan sebagainya? Itu saja Mas. Ya, Makasih banyak. baik. Terima kasih Pak Carlo terkait dengan bagaimana pasca setelah respon ini ya, seperti apa mekanismenya. Baik, baik Ibu Bapak sekalian, sudah ada 6 penanya begitu terkait dengan yang pertama dari Bu Dina NTT terkait pada plan ya, apakah bisa kemudian berkegiatan kembali di NTT karena program sudah selesai. Kemudian dari Pak Daeng Muji untuk semuanya sebenarnya terkait bagaimana untuk kemudian diminta untuk kemudian melihat situasi di Goa, seperti apa hal yang bisa dilakukan secara bersama begitu. Kalau untuk saat ini mungkin ya kita belum bisa secara offline begitu ya Pak ya. Kemudian yang dari Aceh ada Bu Reihal itu adalah bertanya kepada terkait dengan bagaimana tergabung dalam sejajar. Nah ini sekaligus nanti saya mohon Mas Dino Argianto untuk kemudian bisa menjelaskan terkait dengan sejajar seperti apa. Dan kemudian ada Pak Nur yang menanyakan tentang Pak Nur dan Pak Carlo ini hampir sama sebenarnya. Bagaimana mekanisme untuk kemudian pendanaan pasca respon ya dalam fase recovery ataupun kemudian istilahnya rehab recon seperti itu. Silahkan kepada para pemapar, kepada Mbak Yulis yang pertama terkait dengan plan ini. Silahkan Mbak Yulis. Terima kasih Mas. Untuk pertanyaan sesi kedua ini ada 3 pertanyaan, mungkin nanti yang bisa saya jawab gitu ya, karena lebih relevan. Yang pertama pertanyaan tentang Ibu Dina, apakah ada kemitraan dengan baru lagi dengan plan? Saya belum bisa jawab juga kalau mengenai itu ya. Mungkin dalam konteks respons COVID, mungkin bisa saja itu dimungkinkan untuk peluang pendanaan baru gitu, meskipun itu nanti tetap akan kita lihat interest dari donornya itu di wilayah mana, dan untuk pemilihan lokasi biasanya kan kita nggak bisa serta-merta memilih lokasi tanpa ada pertimbangan ya. Kita pasti akan mempertimbangkan kebutuhan di wilayah itu, kemudian dampaknya seperti apa, potensi risikonya seperti apa, kemudian gap-nya ada di mana, apakah kapasitas lokal, terutama respon dari pemerintah dan aktor lain itu sudah ada atau belum. Kalau misalnya belum, mungkin itu jadi gap yang akan kita pertimbangkan untuk memilih lokasi. Kalau misalnya sudah ada, ya kita juga tidak akan fokus di wilayah yang sudah mendapatkan bantuan gitu ya. Untuk project development, karena kebijakan di plan saat ini kita masih bekerja dengan skala yang sangat terbatas karena COVID-19, mungkin kita baru akan bisa mengoperasikan kembali dengan proyek-proyek yang baru yang belum tidak ada kaitannya dengan COVID atau mungkin nanti pemulihan COVID nanti mengikuti regulasi dari pemerintah. Jika misalnya masih memungkinkan kita membuka kantor lagi, itu bisa ditindaklanjuti. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi saya belum bisa menjawab ya Bu Dina. Mungkin nanti bisa didiskusikan juga dengan rekan-rekan program yang mengimplementasikan proyek bersama dengan Yafa. Kemudian pertanyaan yang kedua, permintaan ya dari Pak Daeng Muji, kalau di plan sendiri kita nggak punya presence di Goa, jadi mungkin kita belum bisa untuk datang ke sana, apalagi ada PSBB gitu ya, kita nggak bisa jalan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mungkin balik lagi dengan informasi yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan untuk memilih lokasi. Jadi memang kita sebisa mungkin memang mengupayakan untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain, termasuk melalui platform yang seperti ini untuk tahu siapa bekerja di mana. Jadi harapannya dengan kita tahu siapa bekerja di mana, prioritas wilayahnya itu di mana, kapasitas terbaik lembaga itu ada di mana, kita bisa memastikan bahwa gap-gap lokasi itu masih akan bisa di-cover dengan kapasitas yang kita punya, gitu ya. Terutama juga kita melihat apakah wilayah-wilayah ini juga wilayah-wilayah yang mempunyai potensi risiko yang tinggi. Jadi nggak cuma dampak langsung dari COVID-nya, tapi risiko-risiko atau secondary impact yang berkaitan dengan sosioekonomi itu kemungkinannya akan lebih panjang. Di plan sendiri kita masih fokus di emergency response plan yang periodenya sangat pendek. Mungkin kalau dibandingkan dengan responsnya rencana responnya CARE, kita baru di wave 1 mungkin ya.
belum bicara mengenai pemulihan. Tapi kita sudah mulai menjajaki potensial funding untuk pemulihan ekonomi, karena kita juga ada beberapa program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, terutama yang targetnya kaum muda. Kira-kira itu jawaban dari saya, Mas Anggoro. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yulis. Yang berikutnya langsung saja kepada Bu Bona dari KER. Ini silakan Bu Bona. Baik, mungkin tidak ada secara khusus ya untuk KER. Saya rasa hampir sama dengan plan. Kita mungkin pada saat ini ada keterbatasan kalau membuka wilayah baru dengan dana yang berdasarkan sumber proyek yang sudah ada. Tapi tadi kayak Mas Dino bilang juga bekerja sama dengan jejaring ini, kita juga memungkinkan sekali meluas lah begitu ya melalui jejaring ini, walaupun mungkin ini harus menggunakan dana yang tidak berdasarkan proyek yang ada. Saya tadi taruh sempat di chat box gitu ya, ada link, walaupun setelah saya lihat juga tidak banyak yang terkait dengan COVID, tapi ada link yang memang informasi mengenai berbagai sumber pendanaan untuk proyek-proyek yang dijalankan oleh NGO. Jadi Fund for NGO, kalau teman-teman bisa mencoba untuk masuk di platform tersebut, itu senantiasa selalu ada informasi, walaupun memang tentang COVID tidak begitu banyak ya. Dan itu mungkin satu cara juga untuk bagaimana kita bisa, walaupun saya lihat ada satu dari Islamic Development Bank, yang mungkin kalau kita beramai-ramai barangkali bisa menyampaikan satu proposal bersama, itu juga mungkin satu kesempatan. Dan terakhir ya mungkin sama juga, hanya mengulangi lagi yang tadi. Tadi misalnya Mas Dino menyampaikan ada opportunity untuk bekerja sama dengan BUMN gitu. Mungkin semakin kita bisa menghimpun ya kekuatan bersama, melihat beberapa region atau isu yang cukup common di antara kita, itu juga jadi instead of kita menunggu call for proposal, saya sekali lagi mungkin dengan berbagai cara ya, jadi selain kita nunggu panggilan proposal, kita sendiri mungkin harus proaktif mungkin mengajukan proposal, dan kalau kita himpun kekuatan bersama dengan merepresentasi wilayah atau kelompok-kelompok yang rentan dan memang membutuhkan, mungkin itu akan lebih mempunyai nilai. Mungkin itu saja dari saya, Mas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Bona. Yang selanjutnya, Mas Helmi dari CRS. Secara umum ini ternyata pertanyaannya. Mungkin untuk yang sesi yang kedua ini, saya kira tidak ada tanggapan lanjutan dari saya. Terima kasih, Mas Anggoro. Oh ya, terima kasih, Mas Helmi. Selanjutnya, Mas Dino Satria, adakah tanggapan terkait sesi kedua ini? Memang tidak secara khusus, tapi hampir secara tadi ada pertanyaan mengenai mekanisme pendanaan pasca respon ya. Iya, pasca respon ya. Ya, mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Memang kalau di kami proposal yang kami develop memang tidak hanya untuk respon, tapi juga pasca respons. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan respons plan kita yang 1,5 tahun itu. Jadi sebenarnya itu sudah tercover sebenarnya untuk pasca responnya. Ya, itu mungkin tanggapan dari saya. Yang kedua, saya tidak tahu apakah organizer memiliki database mengenai yang OMS yang terlibat dalam diskusi ini, yang mungkin nanti misalnya ada kebutuhan dari kami bisa mengontak atau ada kontak personnya yang bisa kami hubungi, itu mungkin juga ada baiknya untuk di-share. Ya. Baik, itu aja. Ya, baik. Terima kasih Mas Dino. Nanti dari pihak organizer nanti akan men-sharekan ya. Sedikit soal Mas Anggoro. Ya, silakan. Terkait soal sejajar tadi yang belum ditanggapi. Ya, ini yang terakhir ini, Bu, yang akan menjawab Mas Dino, Ardianto dari Oxfam. Silakan Mas Dino. Ya, baik. Mungkin terkait sejajar ya. Sekali lagi, platform ini sejajar itu apa sih? Sejajar itu adalah sekretariat antar jaringan OMS dan LSM, ya, sejajar. Nah, sebenarnya platform ini itu dibentuk tadinya awalnya itu bukan sejajar ya. Kita untuk mengantisipasi ada meeting di Brisbane di bulan Juli awal. Tetapi kemudian kita redirect, ini repurpose juga karena kok isunya COVID, dan kita udah mikir waktu itu bahwa wah ini bakalan nggak akan jadi nih acaranya di Brisbane, terus kemudian kita
lebih fokus ke sini karena kita lihat ada gap informasi. Yang penting adalah kita berkontribusi dengan menggunakan platform ini untuk bisa sharing informasi, saling menguatkan, kemudian melalui pelatihan-pelatihan keberlanjutan usaha di awal itu untuk saling menguatkan, kemudian mendukung kegiatan praktek-praktek baik yang sudah dilakukan dan men-share champion-champion yang konkret yang ada sehingga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dengan segala keterbatasan. Jadi platform sejajar ini sebenarnya bukan kemudian meniadakan platform-platform yang lain, tapi kami berusaha mengisi kekosongan dan menguatkan platform yang lain itu apabila ada. Contoh platform yang lain itu apa? Contoh DIY itu sangat kuat dengan forum PRB-nya, aktif sekali. Kemarin difasilitasi oleh Pucen, Pujiono Center, platform ini menggalang sekitar berapa Mas Anggoro? Mungkin lebih dari 300 stakeholder ya, dalam satu sesi untuk menguatkan. Mereka sudah menemukan apa yang akan dilakukan di masing-masing lembaga dan pemerintah. Mereka sudah cukup sinergi dan seterusnya. Nah, platform sejajar kan melihat tidak semua forum PRB yang ada di seluruh Indonesia, di 34 provinsi itu aktif dan berdaya guna. Ya, sehingga platform ini mengisi kekosongan itu sambil melakukan jejaring, karena kekuatan jaringan itu luar biasa. Begitu kami memulai, itu kami sudah mendapatkan 20 organisasi nasional yang punya jaringan sampai ke bawah, termasuk tadi ada pertanyaan dari NU, kami sudah menggalang melalui LPNU. Jadi sebenarnya NU sudah masuk ya, dan kami berharap LPNU nanti akan cascade down sampai bawah ke jaringan yang lain ada di bawahnya NU. Sehingga itu sudah masuk. Sehingga 20 organisasi ini dengan jejaring sampai ada 500 kontak dan ada 34 lembaga yang menyediakan diri untuk memberikan layanan sekretariat. Nah, platform ini tuh mengedepankan prinsip kemanusiaan gitu ya. Hanya itu saja. Terbuka, tidak kalau misalnya nanti di wilayah lain mau bentuk formatnya lain atau misalnya FPRB, nggak masalah juga, tapi sejajar masuk di situ. Jadi menguatkan di situ, merangkul di situ. Apabila tidak begitu aktif, sejajar akan kemudian mengaktifkan dengan peran siapa? Peran teman-teman. Sejajar ini hanya kami secara di tingkat nasional, kami tidak bisa melakukan apa-apa karena kerja teman-teman itu kami hanya bisa mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Dengan apa yang kami lakukan dukungan? Akses informasi, akses sumber daya, dan seterusnya. Itu yang bisa kami lakukan dengan keterbatasan ini. Nah, terkait dengan akses lainnya, apa yang dilakukan sejajar? Kami juga sedang berpikir ini. Bagaimana kami terus terang saja, Pujiono Center, Oxfam, dan juga MDMC ini selalu berdiskusi. Terutama terkait dengan bentuk konkret dukungan kepada sejajar di daerah-daerah itu ke apa? Kami berusaha komunikasi dengan institusional donor juga. Bisa nggak membantu ini? Minimal platform kemarin sudah disepakati. Platform itu melalui repurposing dana yang dimiliki oleh Pujiono Center, itu bisa mendukung untuk layanan kesekretariatan. Misalnya, layanan Zoom itu bisa digunakan. Tinggal ngomong ke teman-teman Pujiono Center, kapan mau rapat, itu akan disediakan. Misalnya semacam itu. Kemudian focal point untuk wilayah barat, wilayah timur, wilayah tengah, itu nanti juga akan didukung untuk mengkoordinasikan kerja-kerja. Tapi siapa yang kemudian melakukan kerja-kerja di lapangan? Ya teman-teman, kekuatan jaringan itu sendiri. Dukungan lain sedang kami usahakan. Kalau misalnya tadi ada yang mengusulkan gimana kalau sejajar itu kemudian mengakses dana-dana, kemudian bisa di cascade down sampai ke daerah. Itu juga kami pikirkan. Tapi kami juga menghormati apabila di wilayah itu ada jejaring yang sudah cukup kuat dan mau mengakses. Kami apa yang bentuk yang kami lakukan? Kemarin kami diskusi tapi belum final ya. Tapi saya boleh bocorkan sedikit karena Mas Puji maupun Mbak Ama mesti tidak keberatan. Salah satunya apa? Kalau misalnya ada jaringan kuat di daerah yang mau mengakses dana-dana yang lain, yang bisa kita lakukan adalah mendukung kegiatan itu. Misalnya kami bisa melakukan technical assistance untuk proposal development. Itu salah satu bentuk jaringan dari sejajar di tingkat pusat untuk mendukung kegiatan di daerah. Tetapi kami berharap apa? Jaringan itu, lembaga itu yang nantinya akan mengkonsolidasikan kerja-kerja di daerah, itu bisa juga merangkul teman-teman yang lain. Karena kami juga, hati kami itu agak sedih-sedih ketika misalnya, contoh misalnya Oxfam,
hanya bisa bermitra dengan mitra-mitra yang ongoing project. Pertanyaannya, bagaimana dengan mitra lain? Mitra di luar yang mempunyai project, itu pertanyaan tadi ada. Termasuk mitra yang bukan mitranya Oxfam. Salah satunya caranya dengan ini. Apabila misalnya kita mendapatkan pendanaan, ide utamanya adalah kami akan turunkan ke sejajar di tingkat daerah, sehingga teman-teman lah nantinya yang akan melakukan kerja-kerja itu. Nah, kemudian apa nih peran ANGO atau NGO yang bisa dilakukan? Paling tidak yang bisa kami lakukan adalah menjadi apa? Semacam kayak kolateral. Kolateral itu penjamin ya untuk akuntabilitas dan seterusnya misalnya. Mungkin itu yang bisa kami lakukan. Nah, ini nanti kalau misalnya nanti ada misalnya forum PRBX gitu ya, kemudian mereka mau mengakses dana dari pihak funding, karena kan biasanya ada dana yang kecil, relatif kecil, misalnya 1M. Nah, itu biasanya diperuntukkan hanya UMS, misalnya contoh yang Palladium melalui siap siaga, call proposal, itu mesti yang lokal. Bagi Oxfam tidak bisa mengakses, tapi Oxfam dan melalui sejajar ini yang bisa kami lakukan adalah kami mungkin bisa bantu proposal development-nya, misalnya contohnya selanjutnya itu. Saya pikir itu, Mas, tapi pada intinya adalah teman-teman yang lainnya, tim pusat sejajar, kami berharap jejaring ini lebih kuat sehingga kita bisa berbagi peran. Dan apabila ada dan sejajar ini nanti bukan kemudian meniadakan jejaring yang sudah ada dan sudah aktif, tetapi menguatkan jejaring-jejaring yang ada itu. Sekali lagi bukan kemudian sejajar akan menggantikan, tetapi kita lebih menguatkan yang ada. Karena ini kerja-kerja bareng. Dan seperti yang saya selalu memikirkan angle positifnya. Positifnya dengan pandemi ini itu sekarang ini tidak ada sekat antara NGO internasional, NGO lokal, wilayah kerja pun pemerintah juga tidak menutup akses-akses. Dengan melalui ini kan kami bisa bekerja kemana dan seterusnya melalui technical assistant dan seterusnya. Saya pikir itu yang terkait dengan sejajar dan sedikit menjawab beberapa pertanyaan. Saya sedikit singgung yang pertanyaan yang kedua tentang pasca emergency. Apa yang dilakukan? Sebenarnya UN dikoordinasikan oleh OCHA itu juga sekarang sudah mendiskusikan mitigasi. Agendanya ada satu sektor yang kita barengan adalah multi pihak, itu adalah tentang mitigasi dampak sosial ekonomi. Jadi kami sekarang ada dua, bukan hanya melakukan respon, tetapi juga sudah mencoba memikirkan bagaimana apabila COVID ini akan berdampak cukup lama, misalnya sampai dengan Desember ya, walaupun ada yang sangat positif misalnya sampai Juni, tapi kita mengantisipasi sampai Desember, mungkin setahun untuk recover-nya, tetapi kita juga fokus ke bagaimana dampak misalnya layoff atau PHK yang massal di beberapa perusahaan-perusahaan, dampak sosial ekonomi sudah kita mulai. Dan UN juga sudah melakukan proses-proses itu bersama kami, seperti yang disampaikan Bu Bona tadi dan teman-teman, bahwa kami semua juga tergabung, baik NGO internasional maupun lokal, tergabung dalam Humanitarian Country Team, HCT, yang membahas bahasa itu. Jadi kita bukan hanya sekedar sebatas 2-3 bulan ke depan, tapi mungkin 6 bulan, bahkan 1 tahun ke depan. Itu saja dari saya, mungkin Mas Anggoro atau siapa nanti bisa menambahkan terkait sejajar dan yang lain. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dino. Jadi apa yang disampaikan oleh semua narasumber itu tadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Bapak sekalian. Saya rasa saya tidak akan memberikan kesimpulan karena sudah jelas, dan nanti di dalam jaringan ini akan kemudian didistribusikan seperti yang tadi disampaikan Mas Dino Satria, apakah ada database yang bisa kemudian kita saling berbagi informasi untuk dapat ditindaklanjuti, sehingga dalam proses kerjasama di dalam grup ini juga nanti bisa secara konsultasi secara personal. Saya rasa semua narasumber tidak berkeberatan untuk itu. Termasuk nanti ada materi yang dari Bu Bona bisa kami share, dan akan ada catatan rekam proses kegiatan ini yang akan di-share kepada Ibu Bapak sekalian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan ini ada banyak hal yang masih kurang. Saya rasa bisa kemudian ditindaklanjuti dalam kesempatan yang lain. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua narasumber
dan juga pihak yang telah kemudian membantu terselenggaranya kegiatan ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Hendra. Silahkan Mas Terima Hendra. kasih Mas Anggoro. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Anggoro telah memandu kegiatan hari ini. Mungkin besok masih ada hari terakhir, hari Jumat, karena besok kita libur tanggal merah. Jadi kita akan melanjutkan sesi keempat di hari Jumat, tapi jamnya dimajukan menjadi jam 9, selesainya jam 11 harapannya. Besok ada materi dari mengenai pendanaan dari sumber dana berbasis keyakinan seperti Basnas, Karina, kemudian kalau terkonfirmasi nanti ada dari kitabisa.com juga, kemudian ada forum zakat juga. Dari saya mungkin itu nanti materinya notula yang untuk hari ini akan kita upload ke folder yang sama seperti yang di post di grup, beserta yang lainnya juga, dan rekaman juga kita akan post di upload di Drive juga. Dari saya itu terima kasih sudah bersedia mengikuti kegiatan ini di hari ketiga. Semangatnya masih banyak, masih 200 lebih peserta. Sampai jumpa besok pagi Jumat. Saya buka untuk teman-teman saling menyapa. Jadi nggak apa-apa.